Lawan oligarki! Lawan! Lawan oligarki! Lawan oligarki! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awak media yang saya hormati, saya banggakan, Bapak Ibu, hadirin semuanya yang saya hormati, saya muliakan dan saya banggakan. Saya didaulat untuk bicara. Bapak Ibu sekalian, hari ini kami dari Purnawirawan dari PBJ ini diundang oleh masyarakat Tangerang Utara ini, jelasnya masyarakat sekitar Kampung Klonjo ini, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2026. Nah, tadi baru kita selesai melakukan upacara di tempat ini. Bapak Ibu sekalian, kita tahu lahan tempat kita berdiri ini dulu adalah tanah rakyat yang kalau menurut saya dirampas oleh pengusaha rakus, di backup oleh para aparat dan pejabat negara yang jadi pengkhianat dari peliharaannya pengusaha rakus, yang kalau kita gabungan antara pengusaha rakus dengan para pejabat itu namanya oligarki. Begini, tadi udah dijelaskan sebutan sama Pak Saididu, lahan ini status sebagai lahan strategis proyek strategis nasional sudah dicabut dan kalau sudah dicabut harusnya ini dikembalikan kepada rakyat, karena tanah ini dulu dirampas. Saya katakan dirampas. Gimana nggak dirampas? Kalau harga tanah 500.000 dibeli 50.000, atau harga tanah 200.000 dibeli 50.000, dirampas tidak? Itu sama dengan perampasan. Lebih sedihnya lagi, saya barusan tadi berbicara dengan masyarakat sini, 50.000 itu pun belum dibayar lunas. Masih ada yang baru katanya uang tanda jadi, tapi surat tanah udah diambil oleh mereka itu, bajingan-bajingan itu. Nah, karena itu perampasan. Nah, pada saat ini kita tadi seperti yang disampaikan tadi, ada dua hal yang paling pokok yang perlu saya ini. Satu, ada tanah negara yang dirampas oleh oligarki ini, yaitu yang namanya lahan hutan lindung, jalan raya, sungai, itu lahan negara itu. Perampasan itu juga berdampak terhadap kehidupan masyarakat sini, karena kita tahu lahan ini, lahan hutan bakau itu tempat mata pencarian masyarakat nelayan sini. Sekarang diuruk, tanahnya dirampas. Saya nggak bisa katakan jadi gelandangan. Yang jelas kehidupannya jadi lebih menderita daripada pada saat mereka masih bisa bercocok tanam di tempat ini. Nah, karena itu kepada pemerintah, pertama Satgas PKH. Di sini Bapak udah mempertaruhkan kehormatan. Saya tahu Satgas PKH ini banyak sekali, tapi saya tahu pembinanya atau apa namanya itu, atau pengarah ini ya, pengarah utama dari Satgas PKH ini adalah Jenderal Sapri Samsudin. Satgas PKH ini sudah memasang plang patok di sana, ini tanah negara. Tapi nyatanya di sana masih ada pengurukan. Di mana Satgas PKH ini kehormatannya? Yang kedua, tanah rakyat yang udah dibeli paksa atau dirampas tadi, kembalikan kepada rakyat. Kalau rakyat harus kembalikan uang yang sudah diberikan, ya koordinasikan. Tapi sekarang kita lihat tanah yang berstatus proyek strategis nasional ini, yang kita lihat di sekitar kita ini, yang katanya luasnya ratusan hektar, bahkan hampir ribuan hektar, terbengkalai, non produktif. Padahal di sini tadinya sawah produktif, tambak produktif. Sudah 2-3 tahun ini terbengkalai seperti padang rumput yang tak ada gunanya. Pemerintah harusnya dengar. Ini dua hal ini kepada Satgas PKH. Satu, tanah negara itu tanah kami juga, tanah punya rakyat, diambil oleh oligarki hitam ini
Harusnya Satgas PK jangan mau dilecehkan oleh oligarki bajingan ini. Yang kedua, Satgas PK juga bertanggung jawab untuk kembalikan tanah rakyat yang sudah dirampas, yang sekarang jadi lahan non produktif, baik itu pertanian maupun perikanan. Berikutnya yang perlu saya sampaikan di sini, yang perlu Bapak ketahui, memang ada pembantu presiden yang jadi pengkhianat atau jadi pendukung atau bekerja sama dengan oligarki, yang mencoba untuk merayu presiden agar membiarkan mereka tetap melanjutkan pekerjaan yang katanya tadi sudah dihentikan. Tadi sudah disampaikan, kita belum sebut namanya, tapi ada di kepala saya itu namanya. Pembantu presiden levelnya menteri yang mencoba untuk yang tetap menguasai tanah rakyat yang tadi, yang 1.600 hektar itu. Ya, ini juga kelompok pengkhianat negara ini. Ya Pak Presiden dengar bahwa di sekitar Bapak itu ada orang baik tapi ada orang pengkhianat. Saya harapkan dengan kita ngomong hari ini, saya ngomong itu tadi, menyinggung kehormatannya Satgas PKH yang katanya sudah menghentikan, tapi nyatanya oligarki masih bercokol baik di tanah negara maupun di tanah rakyat. Yang kedua, pihak-pihak yang mencoba untuk merayu presiden untuk bekerja sama balik kepada oligarki rakus ini, tahu diri, sadar, jangan sampai dikubur sama rakyat di lumpur sini gitu. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti akan ditambahkan apa yang kurang saya sampaikan dari rekan saya Marskal Laksamana Pertama Muryono. Silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media dan saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Hari ini adalah hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Hari ini hari kemerdekaan kita yang ke-81. Tapi apakah kita sudah merdeka? Belum. Kita benar-benar masih dijajah. Yang tadi disampaikan oleh Pak Khalid mengatakan bahwa kedaulatan rakyat masih dirampas oleh para oligarki. Kedaulatan rakyat oleh karena itu harus kita rebut kembali. Kita harus rebut kembali kedaulatan rakyat, kembali ke pangkuan rakyat. Karena apa? Karena tadi yang sampaikan Pak Narko, banyak pengkhianat bangsa di negeri ini. Oleh karena itu yang paling penting sebenarnya ini adalah orang nomor satu di tanah air, yaitu Presiden Prabowo. Kalau Presiden Prabowo punya sikap tegas dan pro rakyat, selesai masalah ini. Ini carut marutnya karena Presiden tidak tegas. Presiden tidak mempunyai suatu kemampuan untuk mengatasi perusahaan-perusahaan bangsa, pengkhianat bangsa. Saya yakin bahwa Presiden Prabowo mengetahui persis siapa pengkhianat, siapa yang benar-benar untuk kepentingan bangsa dan negara. Tadi sampaikan PKH ada jelas di bawah koordinasi, di bawah ketua pengarah Menhan kita. Dan Menhan itu tentunya atas arahan perintah Presiden. Dan Presiden tentunya gampang untuk mengarahkan PKH supaya mengambil alih semua tanah-tanah yang sudah dirampas oleh oligarki. Dan sudah kenyataannya bahwa tanah-tanah yang dirampas, tadi sampaikan Pak Narko, masih ada permainan lagi bahwa tanah-tanah itu kemungkinan akan diambil alih dengan cara-cara yang licik. Inilah perbuatan-perbuatan pengkhianat dan bangsa. Saya yakin pengkhianat bangsa ini rakus sebenarnya. Rakus, karena rakus itulah mereka berbuat menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan sebanyak-banyaknya dari tanah rakyat. Sebenarnya tanah ini kan tanah kita semua sebetulnya. Apalagi tanah yang sampaikan yang kita berdiri di sini adalah ini tadinya tanah rakyat dan semua itu sudah diambil oleh negara dan PSN ya sudah dihentikan. Tetapi ternyata masih dilanjutkan dan kami dengar bahwa di PEK 2 masih ada kegiatan-kegiatan untuk meloloskan pengurukan tanah di PEK 2. Kami ingatkan pada Aguan dan kroni-kroninya, antek-anteknya bahwa kami akan ke sana. Kita akan lawan Aguan, kita akan lawan oligarki. Ini udah kebangetan, ini kejahatan luar biasa.
Ini perampok luar biasa. Masa kita diam? Rakyat kita begitu banyak berjuta-juta, jangan diam. Hanya sebagian kecil mungkin saya yakin bahwa mereka yang berpihak ke arah sana. Tapi sebagian besar saya yakin masih berpihak pada kita. Oleh karena itu kesempatan ini mari kita bersatu padu untuk kita melawan oligarki. Kita hancurkan oligarki. Kita dukung presiden agar presiden bisa bersikap tegas, bersikap keras, dan bersikap untuk benar-benar kepentingan rakyat. Jangan dengarkan lagi itu pengkhianatan di sekitar presiden. Oleh karena itulah mari kita bersama-sama bahu-membahu seluruh kelompok civil society, apalagi yang berada di Banten ini, kita tetap harus menyatukan langkah untuk kita bersama-sama merebut kembali kedaulatan rakyat, kepangkuan rakyat. Siap? Siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin menyampaikan yang ketiga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun sudah banyak capaian dalam konteks advokasi yang kita lakukan selama kurang lebih Pak Saididu tadi sampaikan 2 tahun begitu, namun masih ada PR-PR yang harus dituntaskan dan kita tentu saja ingin PR ini dituntaskan, jangan sampai ada kesan tebang pilih tebang. Yang pertama, soal yang memasang pagar laut. Sampai hari ini belum ada satupun orang yang ditangkap berkaitan dengan pertanggungjawaban terhadap pagar laut. Adapun Arsin, Kades Kohot, dan Ujang Karta, juga 2 orang lainnya, itu dipidana dalam kasus korupsi laut, di mana mereka menyalahgunakan wewenangnya sebagai aparat desa menjual wilayah laut kepada perusahaan anak usahanya Aguan, anak usaha dari Agung Sedayu Group. Sementara yang dulu sudah sering kita sebut ada Eng Chun atau Gojali, juga ada Ali Hanafi Lijaya. 2 orang ini yang tahu persis karena mereka operator lapangan dalam pemasangan pagar laut. Proyek-proyek pagar laut itu dilakukan 2 orang ini, sampai hari ini belum ditangkap. Karena itu kepada aparat kepolisian, jangan ragu, jangan bermain mata, jangan pura-pura tidak tahu, apalagi malu-malu untuk menangkap Ali Hanafi Lijaya, juga Eng Chun. 2 orang ini harus ditangkap. Kalau tidak, berarti kami nyatakan kinerja kepolisian hanya main-main, hanya menumbalkan Arsin, Kades Kohot, seolah-olah sudah ada proses hukum, seolah-olah sudah ada yang dipertanggungjawabkan. Yang kedua, dalam kasus korupsi laut tidak adil kalau yang dihukum hanya Arsin. Kenapa? Arsin hanya operator lapangan. Ada yang turut serta, ada yang membantu, bahkan menikmati hasil kejahatan perampasan tanah laut. Siapa yang menampung tanah-tanah jarahan dari tanah laut yang panjangnya 30,16 km, yang dari bibir pantai itu panjangnya adalah 900 meter, silahkan dihitung berapa luasnya. Itu adalah anak usaha Agung Sedayu Group. Ada 263 SHGB, yang pertama atas nama PT IAM Intan Agung Makmur, yang kedua PT CIS Cahaya Inti Sentosa. Mereka ini yang sebenarnya adalah penampung tanah jarahan. Jadi kalau dalam bahasa hukum, kalau ada maling motor, ini penadahnya. Kenapa negara tidak berani memproses hukum anak usaha Agung Sedayu Group milik Aguan atau Sugianto Kusuma? Dan ini juga ada kaitannya dengan pertanggungjawaban PIK 2 proyek oligarki milik Salim Group dan milik Agung Sedayu Group. Salim Group milik Antoni Salim, sementara Agung Sedayu Group milik Aguan atau Sugianto Kusuma. Selanjutnya juga masih ada penjarahan wilayah daratan yang dulu kami sudah sampaikan saat audiensi di Komisi 2 DPR RI, yang saat itu diterima oleh Ketua Komisi DPR RI Komisi 2 Dede Yusuf yang mewakili juga sejumlah komisi dari berbagai fraksi. Yakni apa? Ada dulu 900 NIB nomor induk bidang yang hanya dimiliki oleh 3 orang, dan kami punya indikasi kuat ini adalah operator lapangan dalam perampasan tanah, sehingga penduduk yang punya tanah itu tidak bisa meningkatkan ya kiriknya menjadi sertifikat tanah karena sudah diblok, atau mereka tidak bisa menjual kalau itu sudah sertifikat karena sudah dikuasai NIB-nya. Yang ada 900 hektar dimiliki hanya 3 orang. Ini juga belum disidik. Yang pertama atas nama tadi pemain pagar tadi ya, Angcon atau Gojali. Yang kedua ada Freddy. Yang ketiga ada Hendry. 3 orang ini 900 hektar sampai sekarang tidak pernah diproses, tidak pernah ada penyidikan terhadap kasus ini. Ini perampasan tanah rakyat di daratan. Lalu dari sini ada
Kali Muncung. Kali Muncung itu dulu lebarnya 20 meter. Ditutup diuruk oleh PIK 2. Ketika kita ribut-ribut, pembela PIK 2 katanya fitnah, mana ada kali diuruk ya. Yang ketua BKN itu ya, Barisan Kesatrian Nusantara, yang sekarang udah hilang, nggak tahu kemana ini. Seluruh pembela PIK 2 sekarang hilang semua. BKN hilang ya, Yosi juga hilang. Kemudian Hendro Priyono juga hilang. Kemudian Joris Rawayai juga hilang. Joris siapa? Rawerai itu juga hilang. Bahkan dulu sempat turun ya, preman itu siapa? Yang bermasalah dengan Pak Gufron yang dilaporin Pak Gufron, Hercules juga pernah pasang badan, hilang semua. Kenapa? Semua yang membela kebatilan itu pasti akan kalah dengan Al-Haq. Ya. Jadi ini kali ini sekarang memang sudah berusaha disodet, dibuka. Cuman dari 20 meter di bibirnya itu menjadi hanya 11 meter, belum total. Dan ke ujung masih menyempit dan kecil menjadi aliran sungai kecil. Padahal ini adalah aliran yang besar yang mengarah ke muara laut, dan ini merupakan aliran untuk kehidupan tambak-tambak di wilayah sini. Sengaja diuruk untuk mematikan petani tambak agar mereka mau tidak mau akhirnya menjual dengan murah tanah ini kepada PIK 2. Itu juga belum ditindaklanjuti. Juga kita harus kejar apa itu? Sudah juga rame sebenarnya PIK 2 ini juga merampas tanah negara yang dulu merupakan hasil eksekusi dari kasus BLBI atas nama Bank Pembangunan Asia, Lee Darmawan. 9, sekian hektar itu sekarang jadi kompleknya PIK 2. Karena itu Kejaksaan Agung, khususnya jam intelnya, ini kerjaannya harusnya Reda Mantovani. Dia harusnya mengusut bagaimana bisa barang sitaan Kejaksaan Agung yang harusnya dieksekusi menjadi tanah milik negara bisa jadi milik PIK 2 dan sekarang dibeli oleh masyarakat umum. Kasihan saya kepada orang-orang yang beli tanah atau beli properti di PIK 2. Mereka benar-benar beli dengan uang yang benar, tetapi mereka tidak tahu tanahnya itu dari tanah bermasalah. Kasihan orang-orang mau beli PIK 2 jadi sekarang mikir, aduh saya beli benar-benar tanah ini bagus nggak? Ternyata di antaranya ada tanah sitaan negara, Kejaksaan Agung. Jadi Reda Mantovani kerjaannya harusnya mengusut ini, bukan malah hadir di acara apa namanya itu CSR ya, Corporate Social Responsibility-nya punya PIK 2. Jadi Reda Mantovani itu tugasnya mengecek informasi intelijen berkaitan dengan negara. Nah, kalau ini ada tanah milik negara ya dieksekusi untuk negara, bukan kemudian dikuasai oleh PIK 2 jadi industri properti diam saja, malah ikut-ikut promo PIK 2. Karena apa? Ikut-ikut hadir di acara CSR-nya PIK 2, nggak ada relevansinya seorang jam intel hadir di acara oligarki PIK 2. Nah, yang terakhir dari saya, tadi memang sudah mengerucut. Salah satu yang perlu kita tindak lanjuti secara cepat itu adalah follow up terkait penyitaan Satgas PKH. Perlu untuk diketahui dulu yang kita gugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, luas tropical coastline-nya Aguan dan Antoni Salim adalah 1.775 hektar. Ternyata yang disita oleh Satgas PKH 1.600 hektar. Itu artinya mayoritas proyek oligarki PIK 2 dibangun di atas lahan negara yang dirampas oleh oligarki PIK 2. Coba, 1.775, yang disita 1.600, berarti modalnya cuma 100 sekian. Sisanya ngerampas tanah negara. Dan sayangnya negara permisif. Makanya harus dicek. Menteri Kehutanan dulu yang berkuasa siapa? Harus dicek. Dan Menteri Kehutanan yang sekarang harus kita plototin. Kenapa? Kami khawatir ketika ini disita dikembalikan kepada yang berwenang, dalam hal ini Kementerian Kehutanan, justru tanah ini akan dikembalikan lagi kepada Aguan atau PIK 2 dengan berbagai modus. Kami mendengar informasinya modusnya nanti akan jadikan proyek perumahan rakyat. Ya kalau kita tahu Menteri Perumahan Rakyat ya Marwara Sirait. Kita tahu juga Marwara Sirait itu kan menterinya Aguan. Sudahlah, itu bukan Menteri Perumahan, menterinya Aguan. Bahasa praktisnya begitu. Kenapa? Karena Aguan nggak mau rugi bandar besar, sudah membebaskan tanah negara, pasti nyuap itu pejabat-pejabat negara. Nggak mungkin nggak ada yang disuap, pasti ada yang disuap. Dan itu keluar duit banyak. Dan kemudian nguruk ya wilayah yang tadinya hutan lindung menjadi daratan, bahkan sebagian sudah dibangun dan sebagian lagi siap bangun, itu udah keluar duit banyak. Nggak mau mereka rugi. Karena itu jangan sampai ada upaya pemulihan kerugian oleh PIK 2 dengan berbagai modus untuk mengambil alih kembali tanah yang sebenarnya itu tanah negara yang harusnya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan terakhir insya Allah kita akan merinci itu ke Satgas PKH hari Rabu. Mudah-mudahan Satgas PKH juga nanti bisa menerima kita, Pak Mur, Bang Sedido dan yang lainnya. Kita juga akan hadir untuk menyampaikan berbagai aspirasi langsung. Kenapa? Jangan sampai kita hanya rame di sosial media, dikira kita tidak berani menyampaikan langsung. Kita ingin menyampaikan langsung, tapi setidaknya
dalam konteks sosial media ini, di media ini kita beri early warning kepada pejabat kita. Hei para pejabat, ini Indonesia merdeka. Karena itu jadilah pejabat yang merdeka. Karena itulah menjadi pejabat yang merdeka adalah menjadi pejabat yang tugasnya fokus tunduk melayani rakyat. Jangan lagi melayani oligarki, jangan melayani Aguan, jangan melayani Antoni Salim. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya perwakilan Bantu Front Hidup. Ganti-gantian sama. Ya sudah, boleh sudah. Udah. Ah, Oh iya. Terima kasih. Ya biar kedengeran sama yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai seluruh rakyat Indonesia, kami di sini habis memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Tapi kami belum merasakan apa yang didefinisikan merdeka itu. Yang jelas, fakta di lapangan, biar tahu seluruh rakyat Indonesia, laut-laut kami hampir puluhan yang sudah memegangi izin reklamasi. Artinya laut-laut kami sekarang mulai menyempit dan mulai direklamasi oleh perusahaan-perusahaan. Celakanya di Tanjung Burung sana, di Tanjung Pasir sana, itu ada kegiatan reklamasi, tapi izinnya keluar di tahun 2025 ini. Sepertinya Kementerian Kelautan yang seharusnya menjaga teritorial lautnya justru malah terkesan memudahkan perizinan yang dikeluarkan oleh KKP, peruntukannya oleh oligar. Bukan hanya di wilayah Tangerang Utara saja, tapi juga sampai wilayah barat sana, Bojonegara. PT Wilmar, udah jelas Wilmar itu siapa, lindennya dengan siapa. Sembilan Naga juga. Bisa jadi mereka mempunyai izin hanya 20 atau 30 hektar, tapi yang diuruk lautnya itu lebih dari 40 hektar, bisa jadi 60 hektar. Ini masih kita pelajari data-datanya. Belum lagi PT Gandasari, terus SMB, dan mereka ini adalah lindennya adalah oligarki. Nah, kami ingin mengatakan kepada seluruh masyarakat Banten, khususnya para nelayan, ini persoalan ruang hidup yang harus kita jaga. Bukan hanya ruang hidup manusia, tapi juga ruang hidup seluruh makhluk Allah yang ada di atasnya. Artinya, kalau terus-menerus laut kita direklamasi, mau tidak mau, kita akan kehilangan ruang hidupnya. Belum lagi persoalan di tambak, di sawah. Sawah-sawahnya diurung, empang-empangnya diurung. Ini juga ruang hidup para nelayan, petani tambak. Lah kalau demikian, artinya saat ini 17 Agustus yang sedang memperingati Hari Kemerdekaan, sesungguhnya rakyat belum merdeka. Hanya seremonial saja kemerdekaan ini. Tapi kami di sini menyatakan hari ini bahwa masyarakat Banten dan seluruh rakyat Indonesia akan berusaha untuk merebut kembali kedaulatan itu. Agar bangsa Indonesia ini berdaulat 100%, merdeka 100%, berani berdiri di atas kaki sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sejak 2 tahun yang lalu bersama Pak Said Didu, Bang Ahmad Qasiduddin, Kang Khalid Bigdar, dan teman-teman semuanya melakukan berbagai upaya advokasi pendampingan kasus terhadap warga masyarakat yang menjadi korban kriminalisasi aguan. Dan kami LBH PPP Muhammadiyah sudah tak terhitung banyaknya warga yang menjadi korban perampasan lahan yang dilakukan oleh Aguan dan Antoni Salim. Maka dalam kesempatan kali ini di momen 17 Agustus 1945 kami minta agar orang-orang yang pernah dipenjara
karena mempertahankan tanahnya untuk mendapatkan rehabilitasi dari presiden. Mereka adalah korban kebiadaban, korban penjajahan yang dilakukan oleh oligarki PIK 2. Mereka bukan melakukan tindakan kriminal, pemalsuan surat atau yang lainnya, tetapi adalah korban dari keserakahan dan kesewenang-wenangan oligarki bersama Parcok. Jadi kami minta agar presiden untuk merehabilitasi nama-nama warga masyarakat yang pernah dipenjara, yang pernah diponis karena mempertahankan haknya. Yang kedua, kami juga minta tidak hanya sekedar tanah-tanah milik negara yang disita oleh Satgas PKH, tapi juga tanah-tanah milik masyarakat yang sampai hari ini direbut oleh PIK 2 untuk dikembalikan lagi kepada rakyatnya. Setuju? Kami minta agar Aguan untuk menyerahkan kembali sertifikat tanah milik masyarakat tanpa terkecuali. Dan kita tahu bahwa banyak masyarakat yang memang belum mendapatkan pelunasan dan harga yang sangat terlampau kecil, antara 50.000 sampai 30.000 rupiah per meter. Saya kira itu adalah bentuk kezaliman yang nyata terhadap warga masyarakat Banten. Sehingga kami juga mendesak agar biaya-biaya yang sudah dikeluarkan oleh PIK 2 maka itu tetap dianggap lunas dan surat-surat harus dikembalikan kepada rakyat. Setuju? Itu penting. Jangan sampai kemudian mereka tidak punya kepastian atas hak yang mereka serahkan sebelumnya. Dengan dasar sudah menerima tanda jadi, ya, tanda jadi kemudian sudah diserahkan kepada PIK 2, tapi mereka sudah tidak bisa menguasai lahan itu kembali. Maka dengan kami melihat bahwa oligarki sebetulnya sudah terpukul karena advokasi dan suara-suara kita dari rakyat Indonesia. Dengan dicoretnya PIK 2 sebagai bagian dari proyek strategis nasional, itu menunjukkan bahwa kita telah menang, kita telah melawan oligarki, dan kita telah memperoleh kemenangan. Setuju? Dengan disitanya 1.600 hutan tanah lindung yang disita oleh PKH, itu juga menunjukkan bahwa rakyat didengar oleh negara. Walaupun tentu kita juga menyesali bahwa tanah-tanah itu tidak serta-merta diambil alih dan dikembalikan kepada fungsi semula sebagai hutan mangrove. Dan kami melihat bahwa Aguan sedang berupaya agar tanah-tanah yang sudah disita oleh Satgas PKH untuk mereka rebut kembali dengan dalih untuk kepentingan perumahan rakyat. Dan oleh karena kami insya Allah bersama teman-teman yang lain akan tetap istiqomah, walaupun kami tahu teman-teman juga rentan menjadi korban kriminalisasi, termasuk saya sendiri, ya. Tapi saya akan jalan dengan ikhlas dan sabar, karena ini adalah bagian daripada resiko perjuangan. Kami hanya memikirkan rakyat Banten, bukan memikirkan diri sendiri. Kami siap berjuang di jalan Allah, jihad fisabilillah, Allahu Akbar. Dan ini adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Jangan ada takut sedikit pun kita kawan-kawan. Takutlah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jelas ini adalah penjajahan gaya baru oleh PIK 2. Betul apa yang disampaikan oleh Puang bahwa PIK 2 adalah VOC gaya baru. Setuju? Maka kita harus menjadi bagian dari melawan VOC abad baru. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iqbal. Pak, saya di sini. Temennya tolong sini. Ya. Oh, ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting sebenarnya bagaimana kita menggelorakan semangat perlawanan terhadap VOC gaya baru, yaitu oligarki. Dan itu ada di seluruh Indonesia, tapi praktek nyatanya memang terjadi di Banten, praktek nyatanya. Betul. Dan ini agak komplit sebenarnya prakteknya, karena VOC dulu kan harus bekerja sama dengan penguasa, dan sepertinya Banten ini memang VOC-nya bekerja sama dengan penguasa. Makanya saya gambarkan tadi, kalau saya pakai baju Sulawesi, ini saya ingin mengingatkan kepada masyarakat Banten bahwa komandan pasukan dan menantu Sultan Ageng Tirtayasa dulu melawan VOC dengan anaknya Sultan Haji, itu ada dari Makassar. Semangat itu harus kita kembalikan lagi
bahwa ini terulang terjadi sejak Banten tahun 1651, 1683. Dan saat itu kalah dan yang menang adalah Sultan Haji. Jadi kita anggap sekarang yang menang ini adalah Sultan Haji dan bekerja sama dengan POC, yaitu adalah oligarki yang dipimpin Aguan. Itu yang harus ada di kepala kita, bahwa memang dan kita ini pasukannya si Pitung yang yang terus diintai oleh pasukan POC yang ada di sana. Betul. Nah, saya berharap bahwa Presiden melihat bahwa banyak sekali tanah-tanah yang tidak bisa ditertibkan oleh tim penertiban kawasan hutan karena namanya baru tim penertiban kawasan hutan. Saya berharap Presiden menaikkan statusnya itu menjadi tim penertiban sumber daya alam, sehingga pagar-pagar laut yang diambil sekarang ini juga bisa ditertibkan. Kemudian tanah-tanah rakyat yang sekarang sudah diambil ini bisa juga ditertibkan. Jadi Bapak Presiden Prabowo naikkan status dari status tim penertiban kawasan hutan menjadi tim penertiban sumber daya alam, sehingga semua bisa seluruhnya dia kena. Nah, karena kalau hanya tim PKH maka itu hanya yang ada di kawasan hutan dan tambang. Nah, ingat, kita publik harus paham, serangan oligarki, Parcok dan Solo terhadap tim PKH sangat naik karena tim PKH ini tidak punya kacamata kuda betul melihat, dan serangan termasuk pengamat-pengamat itu banyak sekali yang menyerang tim PKH karena baru kali ini namanya ada tim yang bekerja belum sampai 2 tahun sudah bisa mengambil alih aset 8 juta hektar, ratusan triliun yang dikembalikan, dan banyak sekali, dan semua yang tersentuh adalah oligarki. Dan Bapak Presiden sudah menyatakan kemarin dengan nada yang sangat keras bahwa tidak mungkin ada tambang 1000 tambang tanpa diketahui oleh pejabat polisi. Itu clear sekali menyatakan, dan itu betul. Tidak mungkin juga ada tanah ratusan ribu hektar di sini yang diambil, dirampas oleh Aguan dan kawan-kawan lewat PIK 2 tanpa sepengetahuan aparat. Betul. Nggak mungkin. Jadi Bapak Presiden bukan hanya tambang, tapi tanah-tanah orang Banten yang diambil dia sekarang ini, itu tidak mungkin aparat tidak tahu. Nah, itulah saya menggunakan kesempatan ini, Bapak Presiden, naikkan status tim PKH. Tim PKH menjadi tim penertiban kawasan, menjadi tim penertiban sumber daya alam, sehingga apa yang dikatakan tadi, pagar-pagar laut kita bisa sentuh, kemudian lahan-lahan rakyat bisa kita selamatkan. Oke, jadi kita sekarang rakyat harus paham bahwa terjadi serangan di dalam pemerintahan. Saya menduga ada faksi Solo oligarki Parcok di dalam pemerintahan Prabowo yang menghalangi upaya penertiban yang dia lakukan. Jadi saya pikir, nah, kalau dilakukan maka Banten ini wilayah yang enklave yang belum merdeka, dan malah kembali teringat kepada sejarah tahun 1583 pada saat Sultan Ageng Tirtayasa dikudeta tanda kutip oleh anaknya Sultan Haji. Nah, siapa tahu ini sedang terjadi sekarang, ini lagi menang, karena saya tidak pernah mendengarkan pernyataan Gubernur Banten yang jelas-jelas Ketua Gerindra membela rakyat Banten. Siapa tahu itu bahwa ini adalah anak yang mengkhianat kepada bapaknya. Jadi anak yang mengkhianat dulu Sultan Haji, sementara Prabowo adalah Sultan Ageng Tirtayasa. Jadi saya tahu Gubernur Banten ini adalah Sultan Haji yang mengkhianat kepada Sultan Ageng Tirtayasa. Itu kita sederhanakan pemikiran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ya, sebelum ini dulu ya. Padang Sibun gantian. Pokoknya semua nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini 17 Agustus 2026 kita 81 tahun ya. 81 tahun kita merdeka. Tapi perjalanan kemerdekaan yang dihadapi masyarakat makin ke belakang, bukan makin lebih sejahtera, tapi malah lebih mencekam di beberapa tempat. Jadi termasuk juga di Banten ini, terutama di Banten Utara, ini luar biasa ini. 2-3 tahun belakangan ini
begitu kita ketahui adanya PSN di Pantai Indah Kapuk 2 itu betul-betul mereka yang tadinya hampir menguasai seluruh pantai utara yang luasnya hampir 100.000 hektar. Tapi akhirnya setelah perjuangan dari tokoh-tokoh masyarakat dan pejuang-pejuang Banten, akhirnya diketahuilah kalau yang PSN waktu itu hanya 1.755 hektar. Kemudian itu pun juga akhirnya beberapa hektar itu adalah untuk proyek pemerintah sendiri. Tapi belakangan sudah mulai dikuasai dan tetap saja beberapa wilayah itu masih secara sporadis dikuasai oleh beberapa oligarki di sini. Saya pikir seperti pembicara sebelumnya, kalau memang oligarki ini menguasai dan merampas tanah rakyat ini bukan hanya di Banten saja, jadi di tempat-tempat lain juga sama modusnya seperti itu. Jadi mereka bekerja sama aparat dan penguasa di negeri ini. Jadi seperti juga kita ketahui yang ada di Rempang sana, 17.000 hektar, hampir semuanya pulau tersebut mau dikuasai oleh oligarki. Tapi setelah perjuangan dari masyarakat setempat, pulau yang luasnya 17.000 hektar itu dapat kembali dikuasai oleh masyarakat. Dan hanya sekitar 5.000 hektar yang memang mereka kuasai untuk proyek industrinya mereka. Tapi dengan kata lain, satu pulau yang tadinya dikuasai untuk secara kedaulatan, begitu satu pulau dikuasai, berarti kedaulatan negara kita yang ada dengan ribuan pulau ini, tentunya satu pulau begitu mereka kuasai, tentunya kedaulatan kita begitu terancam. Saya pikir ini harus kita terus gelorakan, glorifikasikan supaya tetap rakyat yang ada, yang pada hari ini merayakan 17 kemerdekaan, tapi terus kita maju lagi ke depan untuk melawan mereka-mereka itu. Sebagian besar mereka itu sudah mulai takluk kepada masyarakat dan kepada pemerintah. Tapi itu masih belum cukup buat kita untuk meninggalkan masyarakat yang ada, yang terancam dari lahannya dirampas. Jadi untuk itu tetap dengan perayaan 17 Agustus 2026, 81 tahun Indonesia Merdeka, kita terus melawan sehingga cita-cita pendiri bangsa ini untuk mencapai negara Indonesia yang makmur, adil, dan sejahtera bisa tercapai. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya ingin sedikit menggambarkan bagaimana modus operandi oligarki mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah. Karena oligarki itu adalah perusahaan dagang yang ideologinya dia akan memikirkan selalu keuntungan yang mereka cari. Tentu dengan keuntungan ini dia melakukan upaya suap segala macam cara untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah. Salah satunya yang terjadi di wilayah kami, di wilayah Pontang, Tirtayasa, dan Tanara, yaitu wilayah di Kabupaten Serang bagian utara. Nah, oligarki ini dia berupaya agar wilayah Pontang, Tirtayasa, dan Tanara ini dirubah tata ruangnya dari wilayah zona eksistensinya pertanian dan perikanan itu berubah menjadi wilayah industri. Dengan apa dibuktikannya? Karena sudah terbit PKKPR 2 perusahaan milik anak Agung Sedayu Group, yaitu satu PT Pandu Permata Indah dan yang kedua PT Bahana Karunia Indah. Dan 2 perusahaan ini adalah 99% sahamnya dipegang oleh Agung Sedayu Group. Dan dia sudah diizinkan oleh pemerintah Kabupaten Serang melalui penerbitan PKKPR. Nah, PKKPR terbit ini tidak sama sekali melibatkan partisipasi publik yang bermakna. Jadi secara diam-diam antara pemerintah, dalam hal ini adalah Pemkab Serang, dengan oligarki bermusyawarah, bersekongkol untuk memusnahkan peradaban Serang Utara. Bagaimanapun juga, tidak bisa kita pungkiri bahwa pintu masuk investasi itu melalui tata ruang. Apabila mana tata ruangnya mendukung, maka perusahaan bisa berinvestasi.
Nah, sialnya kita hari ini, celakanya kita hari ini, pemerintah dengan oligarki, ongkang-ongkang, asik-asik bermesra-mesraan. Maka dari itu, salah kalau rakyat hari ini diam, salah kalau hari ini rakyat bungkam terhadap penjajahan yang terjadi di depan kita. Bahwa memang rakyat Indonesia, terutama rakyat Banten itu memiliki jiwa patriotisme. Dalam hal ini, patriotisme adalah cinta kepada tanah air, bukan cinta kepada pemerintah yang zalim. Saya ingin berbicara dengan Indonesia. Wahai Indonesiaku, bersabarlah engkau. Rakyat hari ini akan memerdekakanmu dengan 100%. Pemkab Serang hari ini saya tantang karena sudah 3 kali kami kirimi surat di DPRD Kabupaten Serang, sampai hari ini tidak ada tanggapan sama sekali. Kami rakyat menagih janji kalian karena kalian di media sosial itu syarat akan kedekatannya dengan masyarakat. Tapi itu di media sosial. Tapi faktanya kita datangin 2 kali, mereka tidak ada. Dari 50 anggota Dewan Kabupaten Serang, tidak ada yang menemui sama sekali. Dan kita berulang kali mengirimi surat dengan cara-cara yang sangat didukung oleh konstitusi, cara-cara konstitusional, tidak diindahkan. Maka tunggu perlawanan rakyat yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dampingi versi Ibu. Terus nanti habis ini ya, ibu-ibu 2, Bu Susi sama Ibu ya. Setelah itu kita pembacaan, nanti ngumpul bareng semua. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Wadon Banten. Wadon Banten Ajodi. Wani bae. Saat ini saya bicara bahwa di Indonesia ini belum merdeka, palsu. Betul. Kenapa saya bilang palsu? Mereka, para pejabat yang sudah kita subsidi dengan kerja keras seperti ini, kerja di empang, di sawah, dan lain sebagainya, ternyata mereka yang enak-enak, yang berdasi itu, ya, mereka merusak alam. Saya sudah lihat, Bapak Ibu, 1 tahun kami berjuang di Sawah Luhur. Di situ ada mega proyek yang sangat besar. Mereka merusak ruang hidup rakyat, petani dan nelayan di wilayah Banten. Padahal itu adalah di belakang Kesultanan Banten. Bagaimana itu para tokoh-tokoh, para alim ulama, para jawara, mambut ndog tengik, ya. Pokoknya semua itu tertutupi oleh sebuah lembaran kertas yang tidak abadi. Mereka hanya kepalsuan. Mereka memohon-mohon, meminta kepada rakyat untuk dijadikan sebagai para pejabat yang ujungnya merampas hak-hak rakyat. Sawah Luhur, Pak Budi Rustandi, wali kota, jangan sampai meleduk. Saya nggak mau ikut meleduk, Bapak aja yang meleduk, ya. Sawah Luhur, empang diuruk, tanah kelahiran kami, Bapak Ibu, yang jelas-jelas itu akan mengakibatkan banjir total di daerah kami. Itu ada mega proyek yang saya melihat itu adalah PIK juga. Itu modus bohongan, itu PT apa, PT Entut yang namanya itu Jaya Dinasti Indonesia. 1 tahun saya berjuang, semua berkhianat, semua sudah memakan uang itu. Tapi saya ucapkan, kalau saya bisa disuap, langsung dicabut nyawanya sama Yang Maha Kuasa. Para begundal kata Walid, dia sudah kesurupan ini kayaknya. Para antek, ya, antek asing, antek mata sipit, wali kota, gubernur, bupati, jangan meleduk. Tolong rakyatnya turun. Di situ ada jalan untuk petani nelayan diuruk, Bapak Ibu, ditutup sampai detik ini.
Saya sudah lapor ke ombudsman, ke dewan segala macam, nggak ada realisasinya, semua ditutup kalah sama uang. Padahal dia tidak sadar bahwa kehidupan ini hanya sementara, tetapi dia tersesat rupanya. Saatnya rakyat Banten, wong wadon, semua ya bila perlu, semua berdukun-dukun, wis. Para dukun-dukun, 1000 dukun, utara, ujung, barat, timur yang ada di Banten, yang merasa resah. Kita ikut. Ya, ibu-ibu semua yang merasa resah dengan alam yang dirusak, Bapak Ibu. Gunungnya dikeruk, sawahnya diuruk, empangnya diuruk, lautnya dipagari ke depan rumah. Itu namanya otak-otak pemimpin yang stres. Mereka itu hanya orang-orangan, bukan orang beneran. Kalau orang beneran, dia itu punya hati. Kalau orang-orangan, dia tidak punya hati, tidak punya adab, tidak punya moral. Jangan melihat dia itu hanya berpangkat, dia itu sama Bapak Ibu, beraknya bau tai. Ya, kalau misalnya wangi saya akan sujud. Maka dari itu, nih para pejabat semua, para gubernur, ya wali kota, bupati, para oknum-oknum pemerintah semua, apa namanya itu, anggota dewan, semua enggak ngedorong rakyat, bakal rakyat yang akan menepalkan kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Banten aja lagi wali baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya, kita wanita ini adalah pertahanan terakhir dari negeri ini. Bila sampai wanita ini, perempuan-perempuan ini berani ngomong, artinya memang negara kita ini memang sudah parah, sudah rusak. Ingat, tidak ada yang namanya tanah negara, tapi adanya adalah tanah rakyat. Jadi apabila tanah kita diambil apalagi oleh asing yang matanya sipit-sipit, yang nggak bisa bahasa Indonesia, apakah kita harus diam? Tidak. Kita harus diam. Dan kami ini adalah kaum wadon katanya. Ya, kami adalah kaum wadon yang nggak mau menyerah. Ya, kami akan berjuang untuk anak cucu kita sampai titik darah terakhir, penghabisan. Jadi jangan macam-macam, jangan sampai itu yang namanya pakai bupati, pakai siapa segala macam. Nggak, kita nggak takut. Takut, benar. Ya, kami akan ada di garda paling depan untuk mempertahankan tanah kami. Kami akan melakukan apa saja untuk anak cucu kami. Jadi tolong para penguasa, para oligarki, ingat, kemerdekaan itu bukan berarti kami harus menyerahkan tanah kami kepada negara, bukan. Tapi negara lah yang harusnya menjaga tanah kami untuk tetap menjadi tanah kami. Tapi apabila negara itu diam, berarti memang kami belum merdeka, dan memang sekarang saatnya kami akan berjuang lagi. Anggap ini bukan merdeka, karena tanah kami tetap menjadi ancaman oleh para oligarki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya angkat Jokowi dengan aguan, aman Indonesia kami bisa berdiri. Aman Indonesia. Pokoknya Prabowo harus angkat Jokowi dengan aguan. Oke. Mantap. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saudara-saudaraku di Banten. Salam merdeka. Belum merdeka, tapi belum. Karena apa? Tambak diuruk, sungai diuruk, sawah diuruk. Bagaimana nelayan mau pergi mencari ikan? Bagaimana mereka mau menambak? Bagaimana mereka mau bersawah? Oligarki rakus, jangan kau ambil tanah ini, jangan kau ambil tanah rakyat. Orang Banten harus berjuang, jangan diam. Kami akan bantu. Sultan Banten, tolong bangkit Pak, paling nggak dengan doa-doanya Pak. Gubernur Banten juga, jangan biarkan oligarki rakus
laut diuruk. CSR ini harusnya dilakukan di PIK 2 oleh oligarki rakus. Harus kembalikan seperti semula tanah rakyat yang sudah diuruk. Jangan biarkan mereka merajalela di negeri ini. Mereka itu pendatang dari negeri jauh. Orang-orang sipit itu telah merampok negara Indonesia. Jadi sekali lagi, tolong kembalikan tanah rakyat. Tanah ini adalah milik bangsa Indonesia, bukan milik Cina oligarki. Bukan milik. Dan wahai para pengkhianat bangsa, tolong sadar, jangan sampai kau diuruk oleh lumpur-lumpur yang akan mengurukmu nanti. Lumpur-lumpur ini menjadi saksi kejahatan kalian. Betul. Laut yang teruruk, sungai yang tertimbun, itu adalah bukti kalian jahat terhadap lingkungan. Sekali lagi rakyat Banten, apakah kalian mau turun ke jalan untuk membela negara, membela tanah rakyat? Salam merdeka, salam merah putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggilan untuk seluruh patriotisme untuk merapat ke sumber suara. Kita melakukan pernyataan sikap untuk merapat ke sumber suara. Ibu-ibu sebelah sana ya. Panggilan untuk seluruh patriotisme bangsa. Backingnya. Ibu Pertiwi memanggil kita untuk memerdekakan negeri ini dari oligarki rakus. Baik, kita semuanya merapat bersatu untuk pernyataan sikap bahwa oligarki rakus perampas tanah rakyat ini harus hengkang dari negeri kita. Setuju? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengharap ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala serta senantiasa bersyukur kehadiratnya, kami merefleksikan perjuangan di Banten Utara ini sebagai upaya melepaskan cengkraman oligarki PIK 2 di tanah air untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan kemerdekaan. Senin 17 Agustus 2026 dalam rangka HUT kemerdekaan RI ke-81 di Desa Muncung, Kecamatan Keronjong, Kabupaten Tarang, Banten. 1. Kami menyadari dengan kajian yang mendalam dan secara sah dan meyakinkan bahwa semua negeri kita telah dikepung oleh oligarki yang menjebak dengan sistem kapitalisme sehingga mereka membangun koloni di negeri kita dengan mengatasnamakan pembangunan pangan dan iming-iming lapangan pekerjaan, bahkan menyerahkan kedaulatan negara untuk dikooptasi oleh oligarki maupun koloni asing berkedok investasi. 2. Kami menyadari penjajahan terjadi di pelupuk mata di sekitar daerah pesisir yang masih sangat dekat dengan pusat pemerintahan negara. Terjadi perampasan tanah yang dilakukan oleh oligarki PIK 2 berupa tanah perhutani, tanah rakyat yang dipaksa jual dengan harga sewenang-wenang, fasilitas publik yaitu sungai, raya, jalan-jalan pedesaan dilakukan pengurugan oleh pengembang dari PIK 2 tersebut. 3. Kami menyadari kedaulatan laut juga sedang dirampas. Terbukti dengan adanya pagar laut di Tangerang Utara sepanjang 30,16 km yang viral menjadi pemberitaan nasional, sehingga pemerintah pusat mengambil tindakan sigap dengan mengerahkan TNI Angkatan Laut yang dikomandai oleh Kepala Staf Angkatan Laut untuk segera mencabut pagar laut tersebut dengan alat berat yang menandakan pagar laut sangatlah kuat dan dengan pengerjaan yang tentu oleh pekerja profesional, terstruktur dan sistematis yang jelas terkonfirmasi dilakukan oleh PT Intan Makmur dan juga PT Cahaya Inti Sentosa, anak dari perusahaan Agung Sedayu, pemegang saham terbesar dari oligarki PIK 2, yang kini pagar laut tersebut belum selesai dibongkar. Bahkan informasi data lapangan atas investigasi tim advokasi
melawan oligarki rakus berampas tanah rakyat atau TAMOR PTR. Pagar laut yang masih tertancap kokoh tersebut sebagian besar telah dilakukan reklamasi oleh oligarki PIK 2. 4. Kami menyadari bahwa dampak dari kezaliman oligarki PIK 2 ini telah merusak tatanan ruang hidup rakyat di pesisir Banten Utara, terutama swasembada pangan dari pertanian dan ruang tangkap ikan para nelayan menjadi sempit dan terancam pula, serta telah mengancam keberadaan dan keberlanjutan rakyat di pesisir Banten Utara dalam berbagai aspek, yaitu aspek sosial, agama, demografi, kebudayaan, dan ekonomi, termasuk kemungkinan terbentuknya kolonialisme atau membuat negara dalam negara di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Kami menyadari bahwa kapitalisme telah menggerogoti sumber daya negara kita yang dirampas oleh segelintir orang yang seharusnya negara bisa mengelolanya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya sesuai dengan amanat konstitusi, sehingga kepemilikan umum seperti laut, tanah adat, hutan, barang tambang dapat terjaga dengan semestinya dan tidak boleh dimiliki oleh segelintir orang atau disebut oligarki. 6. Kami menyadari penegakan hukum di negeri kita masih lemah. Bahkan hukum diperjualbelikan tergantung siapa yang memesannya, sehingga banyaknya kesewenang-wenangan, penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power, kriminalisasi dan pembungkaman terhadap aktivis yang berjuang melawan kapitalisme oligarki PIK 2 yang mengancam negeri. Demikian secara sadar kami sampaikan, perlawanan terhadap kemungkaran telah disebutkan dengan langkah-langkah yang kami akan tempuh, dan atas kesadaran ini kami bersatu untuk berjuang semaksimal mungkin dan berjuang sehormat-hormatnya. Banten, 17 Agustus 2026. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.